Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat dan bahagia. Tugas 1.1 A8. Koneksi antar materi. Kesimpulan dan refleksi modul 1.1 Refleksi Filosofis Pendidikan Nasional Ki Hajar Dewantara. Disusun oleh Hendra Kirana, SPD, Guru SMP Negeri 3 Batam. Refleksi Filosofi Pendidikan Nasional Ki Hajar Dewantara menjadi titik awal saya menjadi agen perubahan dan pemimpin pembelajaran dalam transformasi pendidikan di kelas dan sekolah. Konsep pemikiran-pemikiran filosofis Ki Hajar Dewantara dan relevansinya sesuai dengan penerapan pendidikan abad ke-21 pada konteks lokal, nilai-nilai luhur sosial budaya. Relevansi pemikiran Ki Hajar Dewantara, pendidikan yang berhamba, berpihak pada murid, dalam peran saya sebagai pendidik, yaitu, pendidikan dan pengajaran harus berpusat pada murid, menuntun dan mengembangkan potensi murid sesuai bakat dan minatnya, mampu mengakomodir segala kepentingan murid dari segalanya, dan memberikan kesempatan dan fasilitas murid dalam mencapai tujuan pembelajarannya yang bermakna dan bermanfaat. Pendidikan Indonesia perlu mempertimbangkan kodrat alam dan kodrat zaman karena pendidikan itu bersifat dinamis dan perubahan itu kekal dan akan terus terjadi. Sehingga kondisi alam dan zaman pasti berbeda dari waktu ke waktu di mana kodrat alam terkait dengan alam dan kodrat zaman berhubungan dengan keadaan yang senantiasa berbeda, artinya setiap zaman memiliki tantangan yang berbeda. Kita tidak bisa memaksakan murid belajar seperti yang hanya kita inginkan, tetapi memberi kemerdekaan kepada murid sesuai dengan koridor dan aturan. Sehingga pendidikan Indonesia perlu mempertimbangkan kodrat alam dan kodrat zaman untuk menciptakan generasi yang mandiri, bermanfaat, memiliki karakter dan kompetensi yang unggul yang menguatkan kemampuan untuk memberdayakan murid untuk tumbuh kembang secara holistik dan seimbang secara cipta, rasa, dan karsa. Tajam pikirannya, halus rasanya, kuat dan sehat jasmaninya yang akan membawa murid pada kesempurnaan budi pekerti dan membawa murid pada kebijaksanaan di masa depan menjadi generasi yang bermanfaat untuk diri, masyarakat, bangsa dan negara. Yang saya percaya tentang murid dan pembelajaran di kelas sebelum saya mempelajari modul 1.1 tentang refleksi filosofis pendidikan nasional Ki Hajar Dewantara, yaitu murid-murid memiliki keberagaman karakter dan setiap murid itu unik terlahir dengan potensi, bakat dan minatnya masing-masing, tetapi ternyata saya belum optimal dalam memahami karakteristik yang unik dari setiap murid. Meski saya sudah melaksanakan pembelajaran berpusat pada murid, tetapi terkadang saya melaksanakan proses pembelajaran yang belum 100% berfokus pada murid, sehingga masih belum optimal dalam memberdayakan murid untuk tumbuh kembang secara holistik berdasarkan perbedaan minat, bakatnya, dan diferensiasi cara gaya belajarnya. Saya juga lebih sering menggunakan metode atau strategi yang bagus menurut saya tetapi tidak memperhatikan kebutuhan murid atau pembelajaran seperti apa yang murid-murid inginkan dan harapkan. Selain itu saya hanya membuat kesepakatan kelas di kelas tertentu saja, sehingga masih ada kelas yang belum terdapat kesepakatan kelas yang berdampak kepada murid merasa tidak didengar, tidak dihargai dan tidak difasilitasi kebutuhan belajarnya. Dalam proses pembelajaran saya memiliki target yang kadang cenderung memaksakan murid menyelesaikan ketuntasan belajarnya sesuai dengan target kurikulum dalam satu semester yang tertuang dalam perangkat ajar yang telah dibuat di awal semester, sehingga tentu fokusnya hanya tercapai saat nilai-nilai akhir sesuai dengan KKM sehingga belum melaksanakan penilaian secara autentik. Saya juga membatasi hubungan kedekatan dengan murid untuk menghindari persepsi-persepsi yang tidak baik dengan menjaga jarak yang membuat murid saya terkesan tidak akrab dan kurang nyaman dalam proses pembelajaran. Saya melakukan refleksi diri untuk mengatasi permasalahan-permasalahan dalam pembelajaran di kelas dan senantiasa melakukan pengembangan diri untuk berubah dari pemikiran atau perilaku saya yang belum sesuai menjadi sesuai dengan ide, gagasan pemikiran filosofis pendidikan nasional Ki Hajar Dewantara. Saya menyadari sebagai guru harus berperan menuntun kodrat murid yang sesuai keadaan, dimulai dengan pemikiran bahwa memberikan penilaian yang baik terhadap kodrat murid atau sifat alami murid sehingga nantinya akan tepat memilih pendekatan yang sesuai dalam proses pembelajarannya, memberikan keleluasaan kepada murid dalam membuat kesepakatan belajar bersama yang akan menjadi keinginan dan harapan bersama murid-murid di kelas. Saya menyadari pentingnya menjalin komunikasi personal yang baik kepada murid untuk menciptakan dan membudayakan iklim kelas yang kondusif, tertib, aman, nyaman, dan menyenangkan kepada murid agar dapat mengeksplor kompetensi yang mereka miliki tanpa dibebani berbagai aturan yang mengikat dan menakutkan. Saya menyadari kodrat murid adalah belajar dan bermain sehingga pembelajaran harus menyenangkan, kontekstual, bermakna dan memerdekakan murid untuk tumbuh kembang potensi murid sesuai bakat dan minat belajarnya.
Selain itu saya menyadari guru juga berperan sebagai pamong yang berperan sebagai pendidik dan orang tua yang menganggap murid sebagai keluarga yang mengayomi murid, memberikan kasih sayang dan mengajarkan budi pekerti. Ki Hajar Dewantara juga berkata bahwa sistem among dibutuhkan dalam perlakuan terhadap murid yang menuntut kesabaran dari saya sebagai guru dan orang tua dalam penerapannya. Terakhir harus melihat keberpihakan saya kepada murid dengan memastikan materi pelajaran terserap dengan baik dengan melakukan penilaian secara autentik menyeluruh kepada murid-murid. Harapan yang ingin saya lihat pada diri saya sebagai seorang pendidik setelah mempelajari modul 1.1 tentang refleksi filosofis pendidikan nasional Ki Hajar Dewantara adalah menjadi pendidik yang mampu mengaplikasikan filosofi pendidikan nasional Ki Hajar Dewantara untuk menjadi agen perubahan dan pemimpin pembelajaran dalam transformasi pendidikan di kelas maupun di sekolah, serta mengaplikasikan konsep pemikiran-pemikiran filosofis Ki Hajar Dewantara dan relevansinya sesuai dengan penerapan pendidikan abad ke-21 pada konteks lokal, nilai-nilai luhur sosial budaya. Selain itu saya ingin menjadi pendidik yang menginspirasi dan bermakna yang memiliki kompetensi yang mumpuni yang mampu menjadi suri tauladan dalam sikap dan perilaku yang baik, menjadi pendidik yang senantiasa belajar dan bermanfaat untuk banyak orang. Pendidik yang mampu membangun karakter dan kompetensi setiap muridnya. Pendidik yang mampu menciptakan suasana kelas lebih hidup, lebih aktif, dan menyenangkan. Yang dapat segera saya terapkan lebih baik agar kelas saya mencerminkan pemikiran Ki Hajar Dewantara yaitu, 1. Mengembangkan kompetensi sebagai guru dengan cara melakukan pengembangan diri. 2. Mengidentifikasi karakteristik murid dan memetakan karakteristiknya. 3. Melaksanakan pembelajaran yang berpusat pada murid dan sesuai dengan kebutuhan murid dengan memperhatikan kodrat alam dan zaman sehingga lebih kontekstual, efektif, bermakna dan bermanfaat bagi kehidupan. 4. Melakukan penilaian secara autentik. 5. Menjalin komunikasi personal yang baik kepada murid. 6. Menciptakan dan membuadayakan iklim kelas yang kondusif, tertib, aman, nyaman dan menyenangkan. 7. Memfasilitasi kebutuhan belajar murid dengan menggunakan berbagai metode belajar, sumber belajar, bahan ajar, media pembelajaran yang menarik, variatif dan interaktif. 8. Menjadi contoh yang baik, menjadi fasilitator, motivator, dan inspirator, serta sahabat agar murid merasa nyaman dan aman bersama dengan kita sebagai guru. 9. Memberikan kesempatan dan ruang agar murid dapat mengembangkan dirinya dengan berpendapat, merespon, mengkritik, dan lain sebagainya. Harapan saya kepada murid setelah pemikiran Ki Hajar Dewantara diterapkan yang ingin saya lihat pada murid-murid saya, yaitu murid saya tumbuh dan berkembang sesuai bakat dan minatnya, memiliki karakter dan kompetensi sesuai profil pelajar Pancasila yang bermanfaat untuk kehidupannya dan banyak orang. Pak Adi Sendang memahat penuh cinta kasih. Semoga berkah membawa manfaat. Cukup sekian, terima kasih. Salam penggerak, majulah pendidikan Indonesia.